persembahkan. Sadar bila ada hanya anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup, oh segenap hidupku, segenap hidupku, oh segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Suaranya menurun nggak, saudara? Dalam diri orang-orang lain, ya, berupa kebajikan-kebajikan, kebenaran-kebenaran, nilai-nilai hidup yang mampu mengubah hidup orang-orang yang kita layani itu menjadi hidup yang lebih benar, lebih kudus di hadapan Tuhan. Dua ini aja yang kita bawa. Semua kita akan tinggal. Harta, deposito, ya, bahkan saya ngomong gigi palsu aja kalau gigi emas mesti ditanggalkan dulu supaya nanti jangan digunakan pada waktu nanti. Semua ditinggal, dan gelar kita yang sederet hebat, misalnya profesor, doktor, apa belakangnya itu cuman almarhum aja. Dan misalnya kalau kita punya mobil bagus, Mercedes, Jaguar dan lain-lain, kalau kita meninggal ya cuma butuh mobil jenazah aja. Itu hanya butuh satu kali dua aja tanah untuk. Dan tadi juga Pak Indra udah menyinggung kalau kita meninggal itu bukan berapa. Saya akan share tentang my business is my ministry. Sebetulnya ini sebuah renungan yang cukup panjang. Saya baru 1-2 kali aja menyampaikan tentang renungan ini. Tapi setiap kali renungan saya diperkaya lagi dan diperkaya lagi. Saya nggak sempurna, jauh dari sempurna. Tetapi saya tahu kalau kita mengatakan my business is my ministry, target saya itu jelas sekali, kita kemana. Ya. Yang pertama kita harus mendefinisikan dulu adalah apa sih bisnis kita, gitu ya. Nah di sini saya bedakan pengertian bisnis itu dengan dua. Yang pertama adalah bisnis yang berkaitan dengan profesi kita hari lepas hari. Ya. Seperti saya, bisnis saya adalah seorang konsultan keuangan yang bergerak di bidang investment banking. Saya bergerak di bidang pasar modal. Tugas saya adalah mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang go public, itu salah satunya. Yang kedua adalah bagaimana menghimpun dana dari publik dan kemudian memanage, menginvestasikannya supaya dapat menghasilkan yang terbaik bagi para nasabah kita. Yang ketiga adalah bagaimana saya memberikan artis-artis keuangan
yang bermanfaat bagi klien ataupun nasabah. Nah, tentu profesi ini berbeda-beda. Ada yang seperti Pak Alex, kontraktor, ada yang seperti Pak Ayu dengan bisnis apotek, dan saya lain-lain semua ya, berbeda-beda. Ada pedagang, ada mungkin juga konsultan hukum, ada katakan notaris, ya, dan berbagai profesi lainnya. Ya, kita masing-masing punya profesi yang berbeda-beda. Ada juga sales agent, properti dan lain-lain. Itu yang berkaitan dengan bisnis dengan profesi kita, day to day. Nah, ada pengertian bisnis itu dikaitkan dengan urusan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita kan seringkali mendengar kata-kata gini, misalnya kita ngomong ke istri saya, Mam, itu kamu tahu nggak sih barusan meninggal, ini cerita banyak. Tapi istri kita bilang, itu bukan urusan kita, Pak. That is not my business kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi pengertian kedua tentang bisnis itu adalah urusan kita sehari-hari di luar profesi kita. Sebab kalau hanya kita mengatakan bisnis adalah yang terkait dengan profesi kita, bagaimana dengan istri kita yang tidak bekerja, ya kan? Dia juga punya bisnis, quote unquote, bisnisnya dia, pribadi lepas pribadi. Dari mulai pagi sampai tidur lagi, itu istri kita itu bisnisnya jauh mungkin lebih hebat dari kita. Bayangkan, mulai dari nyapu, cuci pakaian, masak, kalau misalnya masih baru nikah, kemudian rawat anak, pregnancy, melahirkan, itu sebetulnya istri itu bisnis yang 24 jam tanpa digaji. Itu istilah pengertian bisnis, urusan sehari-hari, ya. Nah, jadi dua pengertian itu dulu. Nah, sekarang kita mendefinisikan dulu ministry itu apa. Ini juga sebuah pengertian baru bagi saya. Ministry atau pelayanan itu pengertiannya adalah ada yang sempit dan ada yang luas. Oke. Kalau yang sempit itu yang kita seringkali melihat dengan kasat mata seperti yang ada di FGBMFI, ya, dari NP, MVP ke bawah, sampai ke chapter presiden dan sampai ke member, itu pelayanan dalam arti sempit. Termasuk pelayanan di gereja sebagai usher, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pendoa, diaken dan sebagainya. Itu adalah pelayanan dalam arti sempit, ya, yang kasat mata. Nah, teman-teman jangan merasa bahwa kalau belum melayani di gereja itu belum pelayanan. Seringkali konotasinya itu pelayanan itu sama dengan pelayanan di gereja gitu. Kalau kita sering sekali tanya, lu di mana? Oh, gue sekarang pelayanan di gereja anu gitu ya. Sebetulnya itu pelayanan dalam arti sempit, ya. Pelayanan sesungguhnya yang dalam arti luas adalah pelayanan kita sehari-hari, termasuk yang di rumah, termasuk nganter istri, melayani istri, nganter anak-anak, melayani mungkin sebagai ketua RT atau sebagai anggota RT yang baik. Itu semua dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur lagi, itu adalah sebetulnya pelayanan, ya. Saya seringkali bicara kepada teman-teman, kalau kita aja di rumah belum beres, jangan kamu berusaha untuk melayani di luar, karena akan jadi batu sandungan, ya. Kalau kekristenan itu nggak bunyi di rumah, pasti nggak akan bunyi juga di tempat lain. Jadi
Itu arti pelayanan yang kedua, yang luas sekali. Nah, sekarang kalau kita mau meniru nih, my business is my ministry. Ministry siapa sih yang mau kita tiru? Ya, ini juga sebuah perenungan nih. Saya kasih insight terus sama Tuhan. Kan seringkali kita ngomong begini, jadikan aku Tuhan seperti Engkau, betul nggak? Nah, jadi kalau kita mau ministry yang sesungguhnya, itu adalah ministry yang dijalankan seperti yang Yesus lakukan. That is the ideal, contoh yang terbaik bagaimana ministry itu harus dilakukan. Nah, saya kutip satu ayat ya dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ini tentang Yesus ya. Jadi Paulus ini ngomong ini loh ya, tentang Yesus, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan baik-baik. FGBMFI dalam chapter manual halaman 10, Demos sebetulnya mengutip dari sini. Saya percaya founder kita juga adalah seseorang yang pasti attached kepada firman Tuhan. Nggak mungkin ya, kalau seseorang nggak sejalan dengan firman Tuhan, kita nggak patut untuk mengikutinya. Ya, Demos mengatakan bahwa bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi dengan Roh Kudus melepaskan mereka-mereka yang terikat dan terbelenggu dosa dan menghubungkannya kepada Tuhan. Jadi very clear, teman-teman yang terkasih, Anda dan saya itu dapat tiga fasilitas terbaik daripada Tuhan. Yang pertama, penebusan darah Yesus. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan mulut dan percaya dengan hati, itu adalah awal kekristenan kita. Itu adalah fasilitas pertama. Oleh darahnya, kita yang dulu berdosa secara de jure dihapuskan, bukan de facto. Karena de facto kita masih penuh dengan dosa, tapi de jure secara hukum dihapuskan. Oke? Nah, yang kedua, fasilitas yang terbaik dari Tuhan apa? Firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tanpa firman, hidup kita itu akan salah arah. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan banyak sekali lagi juga. Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ya, itu luar biasa sekali. Ya. Lalu di dalam Keluaran 23 ayat 29, Yeremia 23:29, firman-Mu itu seperti api yang menghanguskan karat. Saudara, jadi hebat sekali dengan firman Tuhan ini. Udah jadi pelita, terang, seperti pedang bermata dua yang lebih tajam daripada pedang manapun, pisau manapun. Kalau kita makan sashimi itu pisaunya tajam sekali ya. Sashimi kalau di restoran Jepang, tapi ada yang lebih tajam dari sashimi. Itu firman Tuhan. Luar biasa sekali. Dan banyak lagi tentang
how powerful, betapa hebatnya itu firman Tuhan. Itu fasilitas kedua yang Yesus tinggalkan bagi kita. Dan fasilitas ketiga, ini yang terbaik, ya, the Holy Spirit. Yesus sebelum terangkat ke surga dikatakan di dalam Yohanes, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Aku akan mengirim kepadamu Roh Kudus. Dia akan diam di diri kamu. Dia akan memimpin kamu di dalam segala kebenaran. Dia akan memberitahukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, mengajar segala kebenaran, dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa sekali, ya. So the Holy Spirit is within us. Makanya dikatakan orang-orang biasa jadi luar biasa karena kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau teman-teman mau benar-benar tahu mengenai dampak peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, bacalah Kisah Para Rasul. Itu adalah sebetulnya bukannya kisah para rasul, itu adalah kisahnya Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri rasul-rasul sebetulnya. Itu luar biasa sekali, ya. Nah, jadi fasilitas itulah yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan tahu kalau mengendalikan kekuatan sendiri, manusia itu nggak akan mampu, nggak bisa. Tapi makanya kita harus surrender terus, benar-benar sering berdoa bahasa roh. Ya, ini saya bukan karismatik atau apapun. Anda baca 1 Korintus 14, Paulus berkata, aku berdoa berbahasa roh lebih dari kamu semua. Tapi nggak mau pamer di depan umum. Enggak. Doa sendiri aja, ya. Karena doa itu, ketika doa berbahasa roh itu akan menguatkan manusia batiniah kita. Tapi kalau hal-hal tertentu digerakkan Tuhan, pasti seharusnya ada orang yang bisa menginterpretasikan. Kalau enggak, kita di rumah aja. Dan dalam banyak hal saya lakukan, bahkan ketika firman ini juga speaking tongue itu luar biasa sekali kegunaannya, teman-teman, ya. Sangat berguna sekali bagi kita. Nah, jadi 3 fasilitas, ya, yang Tuhan berikan. Kemudian idealnya kita, misinya kita adalah seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua dikatakan, selain daripada Roh Kudus dan kuat kuasanya, dikatakan Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Nah, kata berkeliling, saudara, teman-teman, mengindikasikan ada harga mahal yang harus dibayar. Saat Yesus dalam konteks Yesus, belum ada kendaraan loh. Masih ada kuda, saudara. Tapi Yesus itu berjalan dari Galilea, Yudea, Samaria, ya, itu jalan kaki, saudara. Berhari-hari, demikian dengan para rasul, saudara. Ya, teman-teman, luar biasa sekali. Filipus itu jalan kaki. Ada KKR di Samaria, terus kemudian dia dilarikan ke Asdod oleh Roh Kudus. Itu luar biasa sekali. Coba baca di Kisah Para Rasul, itu akan membuat kita, wah, luar biasa. Cuman 28 pasal, didengerin 1 jam juga clear. Apalagi sekarang ada Alkitab Suara. Coba jalan-jalan pagi sambil masukin sini earphone, aduh, luar biasa sekali, ya. Kita tuh betul-betul dibukakan bagaimana di jemaat awal itu mendapat satu kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang awam, orang-orang yang sederhana, yang tidak berpendidikan katanya di dalam Kisah Para Rasul 4, tapi bisa menggoncang dunia. Ini benar-benar loh, orang awam, ya. Karena apa? Karena mereka penuh kuasa, penuh Roh Kudus. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, cirinya itu ada 5. Cirinya ada 5. 1, hidupnya itu di-guide, hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, ada satu
keberanian untuk mewartakan firman di mana aja. Wah, ini Petrus ini, Paulus juga nggak takut di majelis Mahkamah Agama juga. Pilih, menurut kamu yang benar yang mana? Mengikuti mentaati manusia atau mentaati Tuhan? Bisa ngomong begitu di majelis Mahkamah Agama, pengadilan yang tertinggi. Itu orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus apa? Hidupnya itu murni menuju pada kekudusan. Ada satu purity, ya. Yang keempat, orang yang dipenuhi Roh Kudus apa? Powerful, penuh dengan kuasa. Jadi jangan takut dengan orang-orang yang dimasuki setan itu kemudian dibawa ke Anda. Jangan buat. Di dalam diri kita itu ada kuasa. Pegang aja. Dalam nama Yesus, kamu keluar. Ada kuasa. Dan yang kelima, ini penting sekali orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada unity. Jadi kalau di satu chapter masih gontok-gontokan, I don't think so. I don't believe there is ada kuasa kepenuhan. Harus ada unity. Apalagi di national board gitu, kalau ada gontok-gontokan, itu masih hidupnya belum penuh Roh Kudus lah. Itu penuh Roh Kudus. Sorry ya, pas kedagingannya sangat kuat sekali. Ya, disinggung dikit aja. Emangnya lu gak tahu siapa gua? Ini biasanya kayak gitu. Nah, saya ingin cerita sedikit juga bagaimana kita harus berani, ya. Ini bulan Oktober, November, dan Desember itu saya penuh sekali dengan konvensi. Saya menghadiri 6 dari 10 kali ya. Nah, ini belum lama ini di Bandung, dan belum lama juga minggu lalu di Pekanbaru, yaitu Susi Mata. Kalau di Bandung adalah Jabar A dan Jabar B. Nah, ini cerita sedikit ya. Ketika di Bandung itu kita setelah makan siang itu tempatnya bagus sekali. Kalau pas ke Bandung Anda mesti hadir itu. Namanya di sebelahnya pintu masuk Tangkuban Perahu itu ada tempat yang namanya Asep Strawberry. Tempatnya bagus sekali, pemandangannya rumah makan dan kebun teh di belakangnya, dan ada satu aula yang luar biasa besar untuk orang itu diberikan hiburan musik. Nah, saya upload juga di National Board. Saya tuh digerakkan aja setelah makan tuh, kan ada musik tuh, tapi biasanya lagunya lagu dangdut dan sebagainya. Dan saya lihat audiensnya, waduh, 90% itu pakai jilbab, pakai apa. Tapi ada juga yang enggak. Terus saya ngomong sama teman-teman, gue mau nyanyi. Ada satu senior yang ngomong, Sen, gue nggak berharap lu bakal lemparin orang gitu. Oke, saya bilang enggak, percayalah. Terus saya datangin si musisiannya, ya dia dari Muslim juga, yang MC-nya. Saya minta diri, boleh nggak saya sumbangkan? Oh boleh Pak, boleh. Tapi setelah lagu ini ya Pak, oke. Nah kemudian saya memberanikan diri nyanyikan lagu ini di audience yang 90% Muslim, dan mereka itu di Lembang itu kuat sekali. Boleh Pak? Lagunya lagu ini. Boleh? Ini. Rencanamu Tuhan di dalam
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jadi setelah itu saya turun, ada satu keluarga yang mukanya berbinar-binar, bagus sekali Pak. Nah, kemudian saya balik ke teman-teman lagi, saya terus perhatikan keluarga itu, dia masuk ke ruangan, saya minta sama teman-teman untuk approaching them. Saya bicara bincang-bincang, saya benar-benar saya katakan dalam hidup itu kita harus punya Tuhan. Kalau ini pas kebetulan dia Chinese ya, tapi belum percaya. Saya cerita tentang kalau perlu ikut full gospel, dan saya langsung panggil Pak Freddy juga ada satu lagi supaya langsung ikut chapter meeting ya. Ya, kemudian mereka saling tukar menukar. Ada satu lagi pemimpin leaders di sana, ex chapter presiden Pak Luki, dan ternyata si ibu itu kenal dengan cici dari istrinya. Istrinya hadir juga, jadi akhirnya mereka saling ini. Nah, poin yang mau saya sampaikan adalah kita nggak usah takut, tapi perlu hikmat. Ada dorongan, go ahead. Nah, satu lagi ini juga, ini juga di Pekanbaru. Pekanbaru ini kan, sebagaimana teman-teman tahu, gudangnya teror. Ya, musuhnya itu luar biasa, sangat-sangat ini sekali. Nah, saya tuh breakfast itu pengen keluar dari hotel, lalu ke sebuah dibawa oleh adik ipar saya karena dia tinggal di Pekanbaru. Itu katanya ketupatnya tuh enak sekali katanya. Jadi ketupat sama sayur, tapi macam-macam, ada daging ayam, ada telur dan sebagainya. Nah, begitu datang situ, itu mungkin sekitar lebih dari 60-70 orang restorannya, tapi non AC. Dan indahnya lagi ada musik, ada pemain gitar. Jadi kita makan dulu sebentar, habis makan saya digerakkan lagi nih.
Ini selang 1 minggu ya, kan dari Bandung. Barusan ini kalau ini sih Pekanbaru, barusan Sabtu yang lalu. Terus saya ngomong sama istri saya lagi makan dengan istri saya dan adik ipar saya, adik ipar daripada istri saya. Saya ngomong gini, Mam, aku mau nyanyi ya. Jangan. Jangan. Enggak percaya. Percayalah. Don't worry. Saya datengin yang buka gitar dan main ini gendang, ada gitar, ketipung. Boleh nggak saya sumbang lagu? Tapi saya mau nyanyi sendiri, saya bilang. Jadi saya ajarin dia, lagunya apa Pak? Ini kamu lihat di Google. Ya tadi lagu tadi, Indah Rencanamu. Terus malah adik ipar adik istri saya, itu yang dia exciting sekali. Dia langsung rekam. Dan luar biasa sekali, istri saya akhirnya tadinya agak ketakutan. Nah, kemudian setelah selesai, karena meja panjang kalau makan di sana itu, ya. Yang dekat dengan gitar dan gendang itu ada satu keluarga. Dia Muslim. Dia bilang, bagus sekali Pak. Boleh nggak satu lagi katanya? Nah, maksud saya gini, ya teman-teman. Lagu tadi itu bersaksi tentang Tuhan. Mereka tahu bahwa itu lagu orang-orang Kristen. Ya, mereka tahu. Karena kalau biasanya kalau dari agama Islam itu kan pasti Allah. Kita bisa bersaksi dalam berbagai cara. Pak Andreas di NB mengkomentari, kita bisa bersaksi dengan berbagai cara. Tapi pertanyaannya adalah, mau nggak? Nah, saya mau tanyakan, saya tambahkan satu lagi. Bukan hanya mau, berani nggak? Kalau kita lihat perjanjian Kisah Para Rasul, kalau salah satu ciri yang paling fundamental dari orang yang diberi Roh Kudus adalah boldness, keberanian yang luar biasa. Courage, boldness, betul-betul courage. Nah, makanya teman-teman kalau ada saudara, ada apa, langsung straight to the point aja. Tapi dengan hikmat ya, dengan hikmat. Kalau kita jendelanya itu nggak akan banyak, teman-teman. Nah, saya satu kesaksian lagi. Amanat Agung itu pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik hamba Tuhan. Itu ditujukan kepada kita murid-murid. Jadi bukan milik pendeta, itu milik semua kita. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajar mereka semua yang telah ku ajarkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ada 5 kata di situ: preaching, discipling, teaching, baptizing, dan accompanying. Ini 5 kata. Kalau kita lakukan yang keempat, Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yang 4 apa? Preaching, discipling, baptizing, dan teaching. Nah, saya ceritakan beberapa tahun yang lalu, ini kisah real story, ya. Nanti boleh tanya kepada Pak Fidel. Kebetulan ini berkaitan dengan besannya beliau. Besannya beliau itu, ya dia disaksikan di Kalimantan juga. Dulunya bendahara Klenteng. Waktu saya diundang hari Jumat saya khotbah.
dia itu tertarik sekali untuk mengundang saya makan malam. Tuhan itu kalau mempersiapkan segala sesuatu itu pasti tepat sekali gitu ya. Bukan karena hebatnya saya sih, bukan sama sekali. Keselamatan kan bukan karena pekerjaan baik, bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu anugerah. Timingnya ada, tapi harus ada orang yang memberitakannya. Ya, saya kutip di Roma 10 ayat 13, 14, 15. Ini clear untuk kita semua nih. Ya, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi di ayat 14 dikatakan, bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia kalau mereka tidak percaya? Lalu di berikutnya dibilang, bagaimana mereka percaya kalau nggak ada yang memberitakan? Kalau nggak mendengar, bagaimana mereka percaya kalau mereka nggak mendengar? Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan kalau nggak ada yang diutus? Lalu dikatakan, berbahagialah, alangkah indahnya mereka yang membawa kabar baik. Anda semua dan saya di sini membawa kabar baik. Tapi kalau nggak diberitakan bahwa gospel, nggak ada orang yang akan bisa dengar tentang nama Tuhan. Jadi Jumat itu makan malam saya cerita banyak mengenai Tuhan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan kebangkrutan saya, hidup saya ceritakan. Dia semakin tertarik. Besoknya saya sharing lagi firman. Dia nggak datang, tapi malamnya itu dia ngundang lagi saya makan. Dan Sabtu itulah dorongan Roh Kudus. Saya tanya pada dia, setelah dengar semua kan, mau nggak Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan malam hari itu, setelah pikir sini, pikir sana, dia mengatakan, yes, saya mau. Semua istri dan anak-anaknya bersuka cita luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Lukas 15 ayat 7 berkata, satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Hanya ada satu sorga bersorak-sorai kalau ada orang yang bertobat. Dan Tuhan tidak selesai sampai situ. Besoknya Minggu, saya khotbah di sebuah gereja dan biasanya ini namanya Pak Beni datang ke gereja lagi. Sore-sore, kira-kira setengah 8 malam selesai khotbah, ngajak makan lagi. Kalau di ujung pandang itu ngajak makan, banyakkan ikan, lebih banyak ikannya daripada nasi. Nah, setelah selesai makan, saya cerita tentang pentingnya baptisan air. Dia tadinya masih keberatan tentang bagaimana ya nanti dengan meja abu saya, siapa yang pelihara dan lain-lain. Saya katakan, Pak, soal meja, abu dan sebagainya itu serahkan ke pendeta aja. Yang paling penting roh Bapak ini kuat dulu gitu ya. Sampai jam 10 malam dia mengatakan, saya ulang lagi, mau nggak Bapak dibaptis? Mau. Saya nggak lagi ingat-ingat mengenai harus katekisasi belajar apa. Saya mau ambil momentumnya dulu. Momentumnya jangan sampai hilang gitu. Karena kalau sampai pulang ke rumah hilang, lain lagi ceritanya. Langsung malam itu kita baptis Bapak. Dibaptisnya di mana? Nah itu untung di situ ada Pak Fidel, ada istrinya yang kenal dengan pemilik hotel di mana saya tinggal. Tapi itu malam hari, swimming pool lampunya udah
gelap semua. Tapi karena kenal, dibukain dan lampu nyala terang benderang. Malam itu jam 10.30 saya baptis. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan luar biasa perkembangan setelah itu. Ini Pak Beri ini luar biasa. Pak Fidel ngomong, bahkan sekarang dia hampir menyamai saya dalam hal rohani. Satu aja yang saya mau, poin yang mau saya sampaikan. Kalau kita digerakkan Tuhan, sampaikan dengan berani. Roh Kudus yang akan berbicara. Amin. Ingat empat kata: preaching, discipling, baptizing, teaching. Ketika kita lakukan 4 ini, Tuhan akan ngomong, aku akan menyertai itu sampai pada akhir zaman ini. Nah, kenapa kita idealnya itu adalah pelayanan Yesus? Nah, saya sedikit ingin berbicara tentang keselamatan. Ya. Seringkali orang miss understanding dengan masalah keselamatan. Keselamatan itu sebetulnya bagaimana usaha Tuhan membawa setiap daripada kita untuk hidup tanpa dosa. Itu adalah sebetulnya salvation meaning. Nah, bisnis utama Yesus adalah mendaur ulang manusia dengan karakter sinful nature, karakter berdosa, didaur ulang menjadi karakter divine nature, karakter ilahi. Coba kita lihat kehidupan dari keempat Injil. Anda lihat orang-orang yang tidak berguna dibuat jadi berguna, luar biasa. Contoh. Lihat di Yohanes 4, ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang sudah kawin cerai 5 kali, sampah masyarakat. Tapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah orang ini yang udah kawin cerai sama masyarakat, diubah menjadi seorang evangelis yang terbesar. Dia memenangkan semua orang-orang di desa. Perjumpaan dengan Yesus mengubah dia. Yang kedua, orang yang kedapatan berzina, Yohanes 8. Orang ini kedapatan berzina, mau dihukum rajam batu. Yesus terus nulis, barang siapa yang tidak bersalah, berdosa, hendaknya pertama kali melempar. Nggak ada yang melempar, tinggal Yesus dengan wanita itu. Dan Yesus bertanya kepada Tuhan, di mana orang-orang itu? Nggak ada, Tuhan. Mereka sudah pergi. Aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan berhenti sampai situ. Yesus nggak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi dia seorang pemaaf. Demikian juga dengan kita. Dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Orang ini yang berdosa, perjumpaan dengan Tuhan Yesus tanpa dosa. Satu lagi contoh, nanti bisa lihat di Alkitab. Petrus yang saya katakan ini sebetulnya nelayan yang nggak mampu sebetulnya. Kalau nelayan sehari-harian udah 30 tahun tapi nggak nangkep ikan. Di Lukas 5 lihat, baca. Tapi perjumpaan dengan Yesus yang dia turuti ketika Tuhan Yesus, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang lebih dalam, dan dia tangkap ikan yang
tangkapan yang terbesar dalam seluruh hidupnya. Hampir kapal dia tenggelam kalau nggak dibagi, saudara. Ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Mari ikut aku. Sekarang aku akan jadikan kau sebagai penjala manusia. Dan satu lagi yang benar-benar seorang teroris diubahkan menjadi seorang rasul yang paling hebat di Alkitab kita. Karena 20 Alkitab ditulis oleh dia, hampir lebih daripada seisi perjanjian baru. Paulus namanya. Teroris, bunuhin orang-orang Kristen, aniaya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah seluruh kehidupannya. Jadi pelayanan sesungguhnya Tuhan Yesus adalah daur ulang. Demikian juga pelayanan Anda dan saya, daur ulang. Manusia itu kekal, materi itu adalah temporer. Seorang penginjil besar bernama William Carey, bapak misi modern abad 18 dan 19. Tanpa William Carey, kekristenan di India tidak mungkin seperti sekarang. Dia berkata begini, bisnis utamaku adalah bersaksi bagi Yesus, sedangkan usaha sepatuku adalah hanya membiayai biaya hidupku sehari-hari. Ini William Carey. Lewat pelayanan dia yang menerjemahkan bahasa-bahasa di India, lebih dari 30 bahasa terjemahkan lewat pelayanan dia. Injil, menerjemahkan Injil, dan juga berdiri sekolah Alkitab di India oleh William Carey. Yang kedua, yang hebat lagi adalah Hudson Taylor, seorang penginjil yang luar biasa. Tanpa pelayanannya, gak mungkin ada kekristenan di Cina sekarang. Dia katakan apa? Kalau tadi kan William Carey jelas sekali, bisnis utama bagi Yesus. Kalau Hudson Taylor berkata, amanat agung Tuhan Yesus bukanlah sebuah opsi untuk dipertimbangkan, tetapi itu sebuah perintah untuk ditaati. Luar biasa sekali. Tapi yang namanya daur hidup, daur ulang, yang mendaur harus hidupnya beres dulu. Bagaimana mendaur orang lain kalau hidup kita belum beres? Nah, role model kita Tuhan Yesus. Di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia dicobai dalam berbagai hal, cuma tidak berbuat dosa. Tempted in all points, but no sin. Jadi teman-teman, yuk, kalau kita punya pekerjaan sehari-hari, ya, jalani saja. Itu hanya penunjang kita untuk kita sesungguhnya ada bisnis utama kita, yaitu bersaksi bagi Tuhan. Dan biarlah pelayanan kita bukan hanya pelayanan sempit, tetapi pelayanan dalam arti luas, day and night. Sekali lagi, saya bukan sempurna, tapi saya tahu arahnya kemana. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat sikap kita, biarlah kita menjadi teladan bagi orang lain. Dari situlah orang akan melihat orang ini beda, pasti Tuhannya beda, dan aku mau ikutin Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, sekali lagi, bisnis kita itu daur ulang. Coba katakan kira-kira, bro,
bisnis kita itu daur ulang. Bener loh. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Dibuang. Ranting yang dibuang kering, dibakar. Tapi kalau ranting itu berbuah, ini bukunya Demos nih, 30 tahun yang lalu, The Ultimate Dimension. Tapi kalau kita berbuah, kita akan dibersihkan. Purging. Nah, kata purging nomor 1, dibersihkan dari apa? Dari dosa. Keselamatan adalah hidup tanpa dosa. Susah sekali, mana bisa? Tapi semua firman Tuhan menuju kepada sana. Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna di surga sempurna. 1 Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tadi kan Yohanes 3. Ini juga hebat sekali. Kalau Yohanes ini luar biasa karena mau kesayangannya ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini 2 ayat yang perlu diingat. 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang berada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan Kristus telah hidup apa? Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar kita yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi dia telah dicobai dalam berbagai hal, tapi tidak berbuat dosa. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Yuk, kita masih belum sempurna, saudara. Keselamatan itu 3 tahap. Saya sudah diselamatkan, saya sedang diselamatkan, dan saya akan diselamatkan. Itu 3 kriteria. Selama de jure kita sudah dihapuskan, tapi de facto harus ada purifikasi terus di kehidupan kita. Sampai nanti, nah ini juga saya mau poin ini, sampai nanti kalau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena ada ajaran preterisme yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Saya ingin mengatakan tegas sekali, He's not coming yet. Dia belum datang. Ada 4 hal nanti Bapak baca semua. Tapi saya ingin mengcounter karena ajaran ini banyak. Ada juga di full gospel. Ada 4 tanda kedatangan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Hanya 1/3/4 yang sudah digerakkan. Yang pertama tandanya adalah di dunia. Anda baca nih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 24. Tanda di dunia. Ada apa? Perang, kelaparan, ya, gempa bumi, wabah, itu digenapi sudah, clear. Yang kedua, tanda di gereja. Ada banyak penganiayaan. Kasih orang udah dingin, tapi kesudahan ini dikatakan Injil akan dikabarkan ke seluruh penjuru dunia. Baru 1/3/4. Dan tanda ketiga di Timur Tengah. Ada pembinasa keji, manusia durhaka yang akan berdiri di bait Allah. Dan tanda keempat yang Yesus ngomong sendiri, langit akan gelap, matahari tidak bercahaya, bulan-bulan gelap, bintang-bintang berjatuhan. Saat itulah ketika kegelapan, ada cahaya yang memantul dari timur ke barat. Yesus datang di tengah orang. Dan saya mengharapkan gini, saudara, ketika Yesus datang, Anda semua, ini yang udah lawaya nih, Pak. Ini berita baik. Ini berita baik. Semua kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Pak Indra, tenang-tenang aja. Tubuh kemuliaan seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Usia Tuhan Yesus berapa? 33 tahun. Nah sekarang lihat nanti masing-masing ketika usia 33 tahun seperti apa? Saya coba lihat lagi loh. Foto saya umur 33. Oh seperti ini. Itulah kita nanti akan berjumpa dengan Tuhan.
Kiranya semua kebenaran ini memberkati kita. God bless you all. Terima kasih Pak Vincent, sharingnya luar biasa. Bisa berseri nih Pak, kapan datang lagi Pak? Kasih dicatat. Nanti tentang apa kedatangan